Pekan ini, sejumlah kegiatan telah dilakukan KPK, baik pencegahan, penindakan, dan kelembagaan. Berikut rangkumannya dalam KPK 24 jam. Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhi vonis 12 tahun penjara terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam kasus bansos COVID-19. Juliari dinilai terbukti menerima suap sebesar 32,4 miliar rupiah dari para rekanan penyedia bantuan sosial COVID-19 di Kementerian Sosial. Selain itu, Hakim juga menghukum Juliari untuk membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun penjara, serta pencabutan hak politik dalam jabatan publik selama 4 tahun. Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan capaian kinerja selama semester 1 tahun 2021 pada pelaksanaan tugas penindakan, eksekusi, koordinasi, dan supervisi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19, penanganan perkara di KPK juga mengalami kendala. Meski begitu, selama semester pertama tahun 2021, KPK melalui fungsi penindakan berhasil menyelamatkan uang negara melalui aset recovery sebesar 171,23 miliar rupiah. Selain itu, KPK melalui Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi bersama-sama pemerintah daerah juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara senilai 22,27 triliun rupiah. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri menjadi pembicara dalam acara Leader Forum di PT Pertamina dengan tema Sosialisasi Good Corporate Governance. Dalam acara ini, Firly Bahuri menekankan bahwa selain penindakan, KPK juga membantu perbaikan sistem dalam lembaga pemerintahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Ia berharap nantinya akan banyak agen pembangun integritas serta perlunya membangun manajemen anti suap dan mengembangkan unit pengendalian gratifikasi di Pertamina. Dan ke depan, saya berharap apa yang kita temukan hari ini adalah langkah awal. Satu pesan saya, kita bangun agen pembangun integritas. Kedua, kita bangun yang seperti manajemen anti suap. Yang ketiga, kita bangun juga jangan pernah bosan unit pengendali gratifikasi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Lili Pintauli Siregar meminta komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan penertiban dan penyelesaian aset bermasalah. Ia mengatakan, KPK akan mendukung penuh upaya penyelesaian aset-aset Pemda yang bersengketa dengan berbagai pihak dalam acara penandatanganan berita acara serah terima aset pemerintah Kota Tangerang ke pemerintah Kabupaten Tangerang di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Dalam kesempatan tersebut, diserah terimakan hibah barang milik daerah Pemkot Tangerang berupa 14 bidang tanah seluas total 20.000 meter persegi senilai 2,28 miliar rupiah kepada Pemkap Tangerang. Pada saat yang bersamaan juga, dilakukan penandatanganan berita acara serah terima aset jaringan perpipaan sepanjang 324.000 meter dan 20.535 sambungan langganan milik Perumda Tirta Kertara Harja kepada Perumda Tirta Benteng. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai YM sebagai tersangka kasus korupsi lelang jabatan di Pemkot Tanjung Balai tahun 2019. Selain YM, KPK juga kembali menetapkan Wali Kota Tanjung Balai MSA sebagai tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya, MSA sudah dijerat lembaga anti rasuah dalam kasus suap penyidik KPK SRP. Deputi Penindakan Karyoto menyebut kasus lelang jabatan ini masuk ke tahap penyidikan sejak April 2019. Ia pun menjelaskan konstruksi perkara hingga terjadi kasus korupsi dalam lelang jabatan. Awalnya, MSA selaku wali kota menerbitkan surat perintah terkait seleksi jabatan. Dalam surat itu, nama YM sudah disisipkan untuk mengisi jabatan sekretaris daerah yang sedang dilelang. Demikian kegiatan pencegahan, penindakan, dan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terangkum dalam KPK 24 jam. Salam anti korupsi.